Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin dari Prodi Teknik Industri semester 2 Universitas Islam Nusantara. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari Fisika Dasar 2 yaitu medan listrik, distribusi muatan diskrit. Sebelum teman-teman melanjutkan nonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like video ini, klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng seperti di bawah ini untuk mendapatkan update video baru di channel ini. Oke? Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah kemampuan suatu benda untuk mengalirkan arus listrik di saat tertentu. Pada dasarnya, semua benda adalah netral atau tidak bermuatan. Akan tetapi, benda netral tersebut dapat diberi muatan listrik, sehingga memiliki kemampuan untuk menolak atau menarik benda lain yang juga bermuatan. Agar lebih paham, simak video berikut ini. Sisirku kenapa ya? Kenapa memang Nyando? Tapi kok kayak ketarik ya tanganku? Kamu tadi pasti menggosokkan sisir kamu di baju ya untuk membersihkannya? Enggak, ini kan aku baru aja beli. Belum aku pakai. Oh gitu. Karena dalam sisir itu mempunyai muatan, dalam rambutmu pun juga ada muatan. Dan keduanya itu bermuatan listrik. Muatan listrik adalah suatu muatan yang memiliki arus listrik. Wait, rambutku bisa menghidupkan lampu nih. Ya tidak Lando, kan hanya kecil. Itu pun hanya bisa menarik benda-benda yang bermuatan kecil pula. Biar jelas, cara kerjanya gini nih. Gesekan antara sisir dengan kain menyebabkan timbulnya muatan listrik negatif pada kain berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir menjadi kelebihan muatan listrik negatif. Terus rambut Ando bisa tertarik karena muatan negatif pada sisir akan menarik muatan positif yang ada pada rambut dan menolak muatan negatif. Sehingga Ando merasakan ada tarikan dari sisir dan dari rambut. Oh, begitu toh. Tetapi gini teman-teman, jika muatan positif dan negatif sama, benda itu tidak bermuatan listrik. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika jumlah muatan negatif atau positif tidak sama. Jika banyak positif, maka bermuatan positif. Jika banyak negatif, bermuatan negatif. Jadi, benda di sekitar kita itu pasti memiliki muatan listrik. Hanya saja banyak sedikitnya yang berbeda. Bahkan ada yang sangat kecil. Muatan listrik pada atom. Atom adalah bagian kecil dari suatu benda. Atom tersusun atas 3 partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang netral atau tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron berada di luar inti atom dan bergerak mengitari inti atom. Elektron terletak di tepi atom, sedangkan proton dan neutron berada di dalam pusat atom, sehingga disebut inti atom atau nukleon. Berdasarkan susunan proton dan elektron dalam atom, maka listrik dapat bermuatan positif, negatif, atau bahkan netral. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain. 1. Atom bermuatan negatif. Jika atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan negatif disebut sebagai ion negatif atau
anion. 2. Atom bermuatan positif. Apabila atom melepaskan elektron, sehingga jumlah elektronnya menjadi lebih sedikit daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan positif disebut sebagai ion positif atau kation. 3. Atom netral. Jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton, maka tidak terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Sifat-sifat muatan listrik. Benda yang bermuatan listrik apabila saling didekatkan dapat mengalami dua kemungkinan, yaitu gaya tarik atau gaya tolak. 1. Gaya tarik terjadi apabila benda yang didekatkan memiliki muatan listrik yang berbeda. Dapat disimpulkan, benda-benda yang memiliki muatan listrik tidak sejenis akan saling tarik-menarik. 2. Gaya tolak terjadi apabila benda yang didekatkan memiliki muatan listrik yang sejenis atau sama, seperti muatan positif dengan muatan positif, atau muatan negatif dengan muatan negatif. Dapat disimpulkan pula, benda-benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Proses pemindahan muatan listrik. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan muatan listrik, yaitu gesekan, konduksi, dan induksi. Prosesnya dapat dicontohkan ketika seseorang berjalan menggunakan kaos kaki dan menggesekkan kakinya ke karpet, elektron digosokkan dari karpet ke kaos kaki, didistribusikan secara merata di atas kaos kaki. Lalu, ketika kaos kaki bermuatan negatif menyentuh kulit, elektron ditransfer melalui kontak langsung. Elektron kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Terakhir, elektron di ujung jari menghasilkan medan listrik yang menolak muatan negatif dan menarik muatan positif pada gagang pintu. Muatan positif keseluruhan diinduksikan pada tepi gagang pintu. Kurang lebih seperti itu. Medan listrik adalah daerah sekitar benda bermuatan listrik. Arah garis medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif keluar dari benda, sedangkan negatif masuk ke dalam benda. Dan medan listrik sekitar bermuatan digabungkan ketika mereka dibawa berdekatan seperti positif dan positif, serta positif dan negatif. Kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik. Rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan F per Q. Dengan E kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, F gaya kolom satuannya gaya, dan Q muatan listrik benda satuannya kolom. Contoh soal. Muatan uji sebesar 25 dikali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah benda listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Penyelesaiannya, E sama dengan F per Q sama dengan 0,5 Newton dibagi 25 dikali 10 pangkat 5 kolom sama dengan 0,02 dikali 10 pangkat 5 kolom sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 Newton per kolom. Jadi, kuat medan listrik pada muatan uji tersebut adalah 2000 Newton per kolom. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.